سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majelis ilmu syariat sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nanti kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang salah satu tanda mendekatnya terjadi kiamat, dan ini tanda-tanda kecil sebelum tanda-tanda besar, adalah munculnya berbagai fitnah dalam kehidupan ini yang dia muncul tenggelam, muncul tenggelam. Dan kita sudah sampaikan yang lalu bahwa fitnah ini secara bahasa adalah dia ikhtibar, imtihan, ibtila, ujian. Apa yang diuji adalah keadaan di suatu masa atau zaman yang akan menguji keimanan kita, orang yang beriman. Apakah kita tetap bertahan dengan iman kita, atau kita kemudian melebur mengikuti keadaan zaman. Inilah yang disebut dengan fitnah zaman. Dan yang lalu kita sudah mengangkat hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan dari zaman, karena beliau khawatir zaman buruk itu akan menimpanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Secara singkat, hadis Hudzaifah ini sebelum kita sambung nanti hadis lain, bahwa kata Hudzaifah, dulu kita ada di zaman buruk, zaman jahiliyah. Lalu datanglah Islam, hiduplah kita di zaman yang baik. Apakah Rasulullah setelah zaman yang baik itu akan datang zaman yang buruk? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, akan datang zaman yang buruk." Hudzaifah tidak bertanya bagaimana buruknya. Langsung Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah zaman buruk itu akan ada lagi zaman baik? Rasulullah kemudian menjawab, iya, tetapi ada dakhannya.
Hudzaifah sendiri tidak paham apa itu dakhan. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian memberitahu bahwa dakhan itu adalah keadaan di zaman itu di mana orang-orang tidak lagi berpedoman kepada tuntunan Rasulullah. Ada orang-orang yang kebaikan dia buat, tapi orang yang sama juga melakukan kemungkaran-kemungkaran. Artinya zaman sudah dicampur adukan antara hak dengan yang batil. Hudzaifah kemudian bertanya lagi, apakah setelah itu akan ada zaman buruk? Rasulullah menjawab ya. Apa dia akan ada dai-dai yang mereka itu berdiri di depan pintu neraka jahanam, dan siapa yang mengikuti orang ini akan digiring ke neraka jahanam. Lalu maksudnya kata para ulama yang mensyarah hadis adalah apa? Dai-dai yang mulutnya mengajak orang ke surga, tapi perbuatan mereka itu mengajak orang ke neraka. Artinya dai-dai yang tidak sejalan antara cakap dengan apa yang dibuat. Ya, kita sudah berikan contoh-contoh yang lalu. Ketika Hudzaifah bertanya kemudian, tolong berikan gambaran kepada kami, dai-dai itu cirinya apa? Maka ketika Rasulullah menjawab adalah itu orang-orang kuat, dan mereka berbicara dengan lisan kami, artinya bawa ayat, bawa hadis, ya. Tapi perbuatannya tadi, ya, ikut apa kata nafsunya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Lalu Hudzaifah bertanya, apabila zaman seperti itu, ya, menimpa dirinya, lalu Rasulullah memerintahkan beliau mengambil sikap apa? Kata Rasulullah, bergabunglah dengan kelompok orang-orang baik dari kaum muslimin dan ikutilah pemimpin yang baik. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, kalau sampai ada keadaan yang gak ada lagi, ya, orang yang baik, kelompok yang baik, tidak ada lagi pemimpin yang baik, udah busuk semua. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Hudzaifah, tinggalkan semua mereka itu dan kamu asingkan diri, bertahanlah dengan kebenaran sampai mau menjemputmu. Nah, jadi inti dari hadis ini kalau boleh kita simpulkan, pertama bahwa keburukan zaman ini akan datang, ya, walaupun ini kita tidak tahu kapan. Itu sampai ke tahap tidak ada lagi pemimpin yang baik, tidak ada lagi kelompok yang baik, semuanya busuk. Jadi keadaan lebih pahit lagi ke depan itu akan terjadi. Di keadaan yang cukup sulit bagi orang-orang yang mau berbuat baik dan bertahan dengan kebaikan itu sulit sekali. Tetapi tetap Rasulullah kemudian meminta kita bertahanlah dengan kebenaran. Jangan pernah ikut dengan zaman, jangan pernah jual iman karena zaman. Bertahanlah dengan kebenaran, dengan iman. Jamaah yang mulia, hadis selanjutnya yang sejalan dengan ini adalah ketika Rasulullah membacakan ayat dalam surah Al-Maidah 105. Al-Maidah 105 itu bunyi ayatnya,
Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jaga diri kalian. Jaga diri kalian. Menyahai dan jaga ali orang lain. Ya. Jaga diri kalian sendiri. Ya seperti kita contohkan. Ya. Udah capek kita sampaikan, sogok menyogok di pileg itu adalah haram. Hadisnya ini, ayatnya ini. Ya, tetapi kemudian itu tidak membawa dampak terhadap perubahan dari sikap masyarakat dalam memilih. Maka kalau enggak mampu kalian jaga orang lain, yang penting jaga diri kalian sendiri. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian kalau ada orang yang sesat selama kalian berpegang teguh dengan petunjuk. Kalau kalian berpegang teguh dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, terserah orang lain mau buruk seburuk apapun, tapi kalian tetap berpegang teguh dengan tuntunan Allah, maka tidak akan berbahaya keburukan kesesatan orang lain. Rasulullah ketika membaca ayat ini kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya dan kita umatnya dalam satu hadis riwayat daripada Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Iktamiru bil ma'ruf wantahu 'anil munkar. Iktamiru bil ma'ruf. Suruhlah orang-orang buat kebaikan. Wantahu 'anil munkar, cegah orang dari berbuat kemungkaran. Sedapat mungkin kalian terus usahakan ajak orang kepada kebaikan. Cegah orang berbuat kemungkaran, kata Rasulullah. Lanjutannya adalah hatta idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'thawatan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, sehingga kamu melihat orang-orang sudah tamak kepada harta. Syuhhan muta'an artinya tamak kepada harta itu sesuatu yang muta'an, ditaati, sesuatu yang diikuti. Wahawan muttaba'an, dan kamu lihat orang sudah pada berturut nafsu. Wa dunyan mu'saratan, dan dunia jadi orientasi hidup orang. Jadi pertama kata Rasul tadi, ajak terus orang berbuat baik. Cegah orang dari berbuat munkar sampai kamu mendapati satu keadaan di zaman di mana orang-orang tamak kepada harta. Kemudian nafsu yang diperturut, kemudian dunia yang menjadi orientasi hidup. Dan orang-orang bangga dengan kelebihannya. Nah, kalau kita lihat ini kan, walaupun mungkin kita tidak sebut artinya ini pada semua orang, tapi kan ini fenomena umumnya adalah apa? Ya, kita tidak bicara non-muslim, kita bicara kita, ya, umat
yang diminta untuk menjadikan orientasi hidup kita itu akhirat, karena itu yang selama-lamanya. Tetapi yang terjadi apa? Dunia yang sementara inilah jadi prioritas orang. Ya, seperti kita sebut lagi, untuk sebuah pemilu kada orang kemudian Masya Allah enggak tidur berbulan-bulan gitu. Ya, menjumpai kelompok ini, jumpai kelompok itu, kemudian membangun jaringan ini, membangun jaringan itu, mengeluarkan biaya, memfitnah orang. Ini kan untuk mendapatkan dunia yang padahal hanya satu periode 5 tahun. Itu bisa tidak sampai karena udah ditangkap di tengah jalan misalnya. Jadi ketika kamu mendapati orang-orang menjadikan orientasi hidupnya dunia mu'tharatan, prioritasnya adalah dunia, bukan akhirat. Maka ketika keadaan seperti itu, kata Rasulullah kepada kita, apa pesan beliau? Fa'alaika binafsik, sudah, jaga dirimu, jaga dirimu. Ketika tidak bisa lagi kamu rubah, karena orientasi orang sudah harta, orientasi orang adalah kenikmatan dunia, orientasi orang adalah pangkat dan jabatan. Apa yang kamu sampaikan tidak didengar. Yang penting alaika binafsik, jaga dirimu. Wada'il awama, tinggalkan orang awam, tinggalkan orang ramai. Jangan ikut. Jaga dirimu, jangan ikut keadaan. Lihat pernyataan Rasulullah selanjutnya, mengerikan. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Fa inna wara'akum ayyaman as-sabiru fihinna mithl kalqabidhi 'alal jamr. Ketahuilah di hadapan kalian ke depan itu ada hari-hari atau masa as-sabiri fihinna, orang yang bersabar pada masa itu. Kita sudah pernah bahas bahwa sabar itu dalam 3 aspek. Arti sabar menahan diri. Menahan diri dalam apa? 3 aspek. Pertama, menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, menahan diri tidak mengeluh ketika ditimpa oleh kesulitan hidup. Ya. Orang yang bisa bertahan dalam ketaatan kepada Allah, bertahan tidak bermaksiat kepada Allah, ketika zamannya sangat buruk, ke depan kata Rasulullah itu akan ada zaman di mana orang yang bisa bersabar di zaman itu tetap dia bertahan dalam ketaatan kepada Allah, bertahan tidak bermaksiat kepada Allah. Itu seperti orang menggenggam bara api, seperti orang menggenggam bara api. Pertanyaannya jamaah yang mulia, siapa tahan menggenggam bara api? Kalau misalnya kita ini kan ambil arang, kita bakar, setelah merah dia ambil genggam, hitungan detik orang tidak akan tahan. Begitulah nanti akan ada zaman kalau kita bisa bersabar dalam ketaatan kepada Allah di zaman yang sangat buruk, bertahan tidak bermaksiat seperti menggenggam bara api. Saya katakan kita sekarang sudah di zaman paling tidak zaman melawak-lawak, ya, antara ya, hak dan batin. Kita di zaman buruk, tetapi ini belum seburuk yang akan terjadi digambarkan Rasulullah. Sekarang misal, saya beri contoh.
Kembali ke contoh-contoh kita yang ini. Sekarang kita maju sebagai caleg, nggak kasih apa-apa sogok, nggak dipilih. Cuma itu resiko, nggak dipilih. Nggak berat, nggak menggambar api, nggak dipilih. Kalau mengikut hadis ini mungkin ada zaman nanti kita kalau nggak maksiat dibunuh. Sekarang kita misalnya di dunia birokrasi nggak mau misalnya sogok, nggak dipecat. Paling nggak dikasih jabatan, dipecat kan enggak. Tapi akan ada keadaan mungkin kita nggak mau tadi melakukan sogok menyogok, akan dipecat, akan dipenjara mungkin. Jadi kata Rasulullah tadi, ketahuilah nanti ke depan ada masa orang yang bisa bersabar dalam masa itu taat kepada Allah. Sabar tidak bermaksiat seperti menggenggam bara api. Mudah-mudahan kita tidak menghadapi zaman. Nggak akan tahan. Siapa tahan menggenggam bara api? Itu ada detik yang akan tahan. Orang sekarang aja nggak genggam bara api, kemudian tadi nggak tahan. Nyahan aja, hai pilih kriban maka keadaan lagi ya. Ikuti mandang, gak ikuti mandang, gak keadaan lagi ya. Padahal belum menggenggam bara api. Lalu di zaman seperti itu, ya kata Rasul apa? Lil amili fihinna ajru 50 rajulan minkum. Nah, di zaman yang berat itu kata Rasulullah, satu orang yang tetap berbuat dia kebaikan, itu pahala yang dia dapatkan 50 orang sahabat Nabi berbuat kebaikan yang sama. Dalam riwayat yang lain ada sahabat Nabi bertanya, 50 orang itu apa dari mereka, apa kami? Dari kalian. Jadi orang di zaman buruk itu misalnya dia sholat satu waktu misalnya zuhur, maka sama dengan 50 orang sahabat sholat zuhur pahalanya. Karena beratnya zaman itu untuk berbuat kebaikan. Sampai diberi pahala. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa orang yang mempertahankan sunnah Rasulullah di zaman seperti itu, pahalanya 50 orang sahabat Nabi berbuat amal yang sama. Jamaah rahimakumullah, kembali dalam hadis ini, ya dua hal akan ada ke depan zaman untuk kita bisa tahan dalam ketaatan, untuk tahan tidak bermaksiat kepada Allah, itu seperti orang menggenggam bara api. Sebelum itu Rasulullah tadi menggambarkan akan ada zaman apa? Orang memperturut nafsu, tamak kepada harta. Orientasi hidupnya adalah dunia. Bangga dengan kelebihannya. Waktu itu apa diminta kita? Adakah sesuaikan saja dengan keadaan? Apa boleh buat? Memang sudah zaman kayak itu. Kata Rasulullah apa? Alaika binafsi. Sudah, jaga dirimu. Wada'il awam, tinggalkan orang lain, tinggalkan. Lagi-lagi tidak ada disuruh menyesuaikan dengan keadaan. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat daripada Imam Muslim, Sahih Muslim, dari Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru
bil a'mali fitanan ka qat'il lailil muzlimi. Badiru artinya bersegeralah kalian, bil a'mali untuk melakukan amal-amal saleh, fitanan ini jamak dari fitnah. Sebelum fitnah zaman itu bermunculan, sebelum kalian ada di zaman yang akan lebih buruk lagi, ya, maka segeralah lakukan amal-amal kebaikan, karena akan ada zaman kalian membuat amal kebaikan sudah sulit. Rasulullah menggambarkan zaman yang buruk itu seperti apa? Kaqat'il lailil muzlimi, seperti orang berjalan dalam kegelapan malam. Saya mengatakan ini contoh sederhana. Kita misalnya di rumah kita sudah bertahun tinggal. Satu malam mati lampu. Ya, kita lagi di ruang misalnya tengah, di ruang tamu. Mati lampu tiba-tiba. Rumah kita sudah tinggal kita puluhan tahun. Itu meraba-raba haunya. Apa itu? Ada mobil. Itu rumah kita sudah tinggal di situ kita bertahun-tahun, mati lampu, detipak umurnya. Aduh, pada nyok-nyok ini. Bagaimana kalau kita ditutup mata dari satu tempat, dibawa ke tempat yang gelap gulita, dilepas kita jalan tekong umurnya. Pupan aja kau ni kabenjol dan aja kam gendeng. Jadi Rasul mengatakan akan ada zaman di mana buruk zaman itu seperti berjalan dalam kegelapan malam. Artinya kita tidak tahu lagi bergabung dengan siapa ininya, minta bantu sama siapa, ngajak siapa, dan bagaimana kita bisa keluar dari keadaan itu seperti kita bisa keluar dari kegelapan malam itu kayak mana? Kan cukup sulit. Nah, Rasulullah kemudian menggambarkan lanjutannya zaman itu seperti apa. Kata Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Zaman itu ada orang paginya beriman, malam berubah jadi kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafirat, malamnya mukmin, paginya sudah kafir. Sebab apa? Yabi' dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agama demi dunia. Kalau pengarang kitab ini Syekh Muhammad Hassan itu langsung menyebutkan menjual agama dengan apa? Kata beliau, dengan kursi. Jual agama untuk dapat kursi jabatan. Jual agama untuk apa? Untuk dapat harta. Jadi zaman buruk itu di mana orang bisa pagi beriman, malam udah kafir, malam beriman, pagi kafir. Apa? Menjual agama demi kursi. Maka mohon maaf jemaah yang mulia, ketika ini ke depan ada pemilu kada,
Itu yang dilihat oleh orang-orang yang ingin mendukung seseorang, bukan orang ini akan melakukan kebaikan. Bukan orang ini akan memperjuangkan nilai-nilai. Yang dilihat siapa yang besar peluangnya. Lalu kalau saya dukung, saya dikasih apa? Sehingga walaupun si A itu jelas-jelas zalim, fasik, tetap disokong oleh orang-orang yang mohon maaf di belakang paham agama, bawa ayat, bawa hadis. Apa mereka tidak tahu si itu fasik? Tahu. Si itu zalim? Tahu. Tapi karena ada keuntungan yang akan diperoleh, maka menyokong orang itu walaupun harus menjual agama. Jadi kalau Syekh Hasan Muhammad Hasan pengarang kitab ini menyebutkan, sekarang zaman orang bukan agama yang penting diperjuangkan, tapi adalah perut yang diperjuangkan. Maka kalau kita lihat saya pernah bicara dengan beberapa ini. Kenapa tidak misalnya ketua-ketua partai untuk kemudian duduk bermusyawarah seperti konsep Islam wa amruhum syura bainahum. Kemudian melihat, tidak kemudian orang itu mencalonkan diri, orang ini yang melihat siapa yang punya kapasitas, yang punya integritas, bisa membangun Aceh dengan baik, datang meminta dia. Saya pernah diberitahu oleh seseorang yang sudah pensiun di birokrat, artinya ini orang yang berintegritas. Ketika ditanya, bagaimana kalau beliau kita debat? Ji memang luar biasa, kemampuan luar biasa. Mamnya hidup ji kena tanya orang rumah itu aku. Nyo tak pudu ji hinakan. Kakak dia orang rumah itu nyo aja ji. Nyo ana sesuai aturan, nyo ana sesuai aturan. Lihat apa dia orang tak pun orang rumah itu pun apa. Jadi orientasi menempatkan orang adalah seberapa besar dunia itu akan saya dapatkan dengan menempatkan dia. Itu hitungannya. Ini kan yang disebut hadis sebelum ini, buat dunia mu'tsaratan. Dunia jadi orientasi. Maka Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya Mufsidatul Qulub mengatakan bahwa hubbud dunia, kalau sudah cara pandangnya adalah kenikmatan duniawi, inilah kunci segala keburukan. Mifdah kulli syarrin hubbud dunia. Kunci segala keburukan kalau sudah orientasi hidupnya adalah dunia. Itu sudah menghalalkan apapun. Kalau perlu membunuh orang. Kalau perlu memfitnah orang, memfitnah orang. Kalau perlu menyantet orang, menyantet orang. Akhirnya apapun akan ditempuh untuk dapat dunia yang padahal menikmatinya hanya sementara. Maka kalau di diri orang-orang beriman sudah dirasuki hubbud dunia, inilah dia kunci segala keburukan. Ya, maka kalau orang-orang di partai-partai misalnya sudah memang orientasinya ke dunia, mudah.
Apa yang kita bisa harap dari mereka? Kalau mereka orientasinya adalah dunia. Jamaah rahimakumullah. Hadis yang terakhir kita angkat tentang fitnah zaman. Berikut kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita kiat menghadapinya. Dalam riwayat Imam Muslim, ini hadis sahih Muslim. Kata Rasulullah, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'audan 'audan. Fitnah zaman ini itu akan menimpa hati-hati orang yang beriman. Itu seperti orang menganyam tikar, kal hasir, audan. Satu helai. Jadi fitnah itu akan menimpa hati kita orang yang beriman ini satu. Ya, bukan sekaligus dia satu. Seperti orang yang menganyam tikar, kata Rasulullah. Audan. Satu helai. Lalu kata Rasulullah apa? Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktah saudan. Mana saja hati yang dirasuki oleh fitnah zaman tadi, lalu dia tadi menerima itu, menyesuaikan dengan fitnah zaman, maka akan terbentuk dalam hatinya satu bintik hitam. Lanjutannya, wa ayyu qalbin ankaraha, manapun hati yang mengingkari keburukan zaman, nukita fihi nuqtah bayda, akan terbuat titik putih di hatinya. Hatta tasira ala qalbain ala abyad misla safa, maka hati orang beriman akan terbagi dua. Satu hati yang putih, bersih dia, fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh, maka tidak akan membahayakan dia apapun fitnah yang terjadi dalam zaman selama dunia ini belum kiamat. Ma damatis samawati wal ardh. Wal akhar aswad murbadan, sementara satu lagi hati adalah hati yang hitam, ya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak kenal lagi mana yang mungkar, mana yang ma'ruf, yang penting apa yang sesuai dengan nafsunya. Jadi hadis ini mengajarkan kita bahwa kita tidak akan bisa lolos daripada terpaan fitnah zaman. Tidak akan lolos. Semua hati kita akan dirasuki. Misalnya kita lihat teman kita yang satu angkatan dulu masuk, dia ibu talim dalam motor, Assalamualaikum. Mewah motor, motor. Tantangan bagi iman. Tiga galon ni kau lega motor.
Jumpa kawan kita sudah di DPR RI. Mobilnya mewah. Kita yang dulu bertahan, nyomnya lagi yang juga aku ham demi gini dia yang nampu. Nya bertahan laju yo, hangku masih. Hai dai mutota laju. Nyo terubah cara. Go ku banyak ada maju, dapat tapai le. Ke mana buat rumah. Jika jamun lagi ya. Kata Rasulullah tadi, fa ayyu qalbin, mana saja hati yang terasuki oleh fitnah zaman, langsung terbentuk titik hitam, noda hitam di hatinya. Maka ketika noda hitam ini satu, datang fitnah berikutnya satu, akhirnya hitamlah di hatinya, sehingga dia tak kenal lagi mana yang betul, mana yang tak betul. Ini kan kalau kita lihat ada orang hana bukan. Pertama dia gini, kalau kita bawa. Pertama dia sudah mengalah pada keadaan tadi. Nyom yang hana tazago hai pilih. Jika keadaan lagi yang bagaimana buat kagulah sobo. Nanti setelah duduk di DPR, nyom yang hana kacau pokir muak belum bersih ngampu dah jom. Jika keadaan kedua mengalah. Nyom yang tak kerja sesuai dengan nyom itu mana tak boleh. Tak olah sama juga le. Nyom nya hana tak kong kali kong menawar dinas. Aku mah hanya untuk awaknya bihai deket. Payah tajuk si awaknya menyangka kabur. Tadi mengalahnya pertama di satu dulu. Memang kakak ada alatnya gimana? Keharu dah juga tak nanti lagi. Akhirnya apa? Sudah tidak kenal lagi mana yang benar dalam agama, mana yang tak benar. Mandung rada. Tapi kata Rasulullah apa? Fa ayyu qalbin ankaraha, mana saja hati yang mengingkarinya. Oh, harus okok baru pilih. Hang jo. Ai pilih buat gede. Tak nyangkot. Angkaroha. Mana saja hati yang mengingkari fitnah zaman, dia tidak ikut. Pokoknya ini enggak betul menurut agama tidak. Maka hati ini akan tetap bersih putih dan tidak akan membahayakan dia kemanapun keadaan zaman ini buruk. Selama dia tetap mengingkari setiap ketidakbenaran, itu kuncinya. Jamaah rahimakumullah. Ada hadis yang sejalan dengan ini. Ini juga tentang keadaan zaman. Rasulullah mengatakan, ini untuk kita lihat ya. Lihat nanti kayak mana. Kita kan kadang-kadang sedih ketika kemudian kita dianggap asing, aneh. Kalau kita di kantor kita aja sendiri yang nggak mau, kemudian kita akan dianggap aneh. Anak tahu mengaling dah yo. Aneh nyo aja juga apa kaling deh. Sehingga kita kalau nggak ikut melebur dengan zaman, dianggap apa? Aneh. Aneh nyo aja. Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu ajarannya waktu datang awal aneh dipandang masyarakat. Masyarakat
Waktu itu orang-orang Quraisy, apa yang dibawa Muhammad ini dipandang aneh. Kata Rasulullah apa? Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan dia akan kembali aneh ajarannya pada saatnya nanti dipandang aneh. Lihat kunci Rasulullah apa di ujung hadis, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh di zaman itu. Kalau semua orang sudah menerima pemberian jalek, tadi kemarin kita dikata-katakan, usahro, aneh ini, ulai ngecok dong, ngecok dong. Kita tetap aneh. Yang penting dalam kebenaran. Beruntunglah orang-orang yang aneh di zaman itu, kata Rasulullah. Tuba lil ghuraba. Kalau Profesor Dr. Syekh Muhammad Bakar Ismail dalam kitabnya Wasaya Rasul Guru Al-Azhar Mesir mengatakan ini sudah terjadi zaman sekarang ini. Ajaran Islam itu dipandang aneh. Nanti kalau Syekh Hasan ini menyebutkan fitnah zaman ini tidak lebih dari dua, kata beliau. Fitnah syahwat satu, yang kedua fitnah syubhat. Syubhat ini apa maknanya? Adalah ya, dibuat kita ini ragu dengan ajaran Islam. Ya, contoh syubhat apa? Kalimat ya yang berkembang apa? Ya, menyatapatih hawa kita. Udu pekap amdu merata. Ini syubhat. Ini kan mengajarkan kita baik tamat dengan Islam. Hala boleh baca minum tamat dengan kitab. Baik ada pegah yang du pekap amdu merata. Ini syubhat namanya. Jadi dibuat kita ini seakan-akan hamkili dan terapkan Islam dalam keadaan lagi yang itu syubhat namanya. Itu syubhat. Seperti dulu ketika Aceh mau terapkan tidak boleh ada bank kecuali dengan sistem syariah. Beberapa orang mengatakan tidak cocok lagi sistem syariah dengan era sekarang. Ya kalaupun dibuka tetap ada opsinya. Tidak cocok lagi. Ini syubhat namanya. Jadi ketika kita seorang muslim menganggap bahwa ada keadaan zaman tidak cocok lagi diterapkan ajaran Islam pada waktu itu, ini syubhat. Baik jamaah yang mulia, insya Allah ke depan kita akan kasih contoh bagaimana orang-orang dahulu ada di keadaan yang sangat buruk, mengancam nyawanya, tetap bertahan dengan kebenaran. Untuk jadi inspirasi bagi kita semua. Karena waktu kita, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.